Hambatan-hambatan tawakal. Hambatan-hambatan dalam tawakal ialah kerancuan antara pemahaman yang amat terpuji dengan yang tercela, sehingga menimbulkan salah faham terhadap tawakal yang sebenarnya. Di antaranya adalah: 1. Kerancuan terhadap pemahaman tawakal. Adapun kerancuan pemahaman tawakal adalah sebagai berikut. Yang pertama, kerancuan antara tafwid, menyerahkan, dan i'adah, mengabaikan. Ida'ah, mengabaikan atau ida'ah, mengabaikan atau menyia-nyiakan. Seseorang sering salah mengartikan sikap takwa, ia mengiranya sebagai tafwid dan tawakal, padahal yang dilakukannya adalah ta'til, menyia-nyiakan. Yang kedua, kerancuan antara tawakal dengan istirahah tanpa kerja. Membebaskan semua tugas dianggap bertawakal, padahal tawakal harus disertai amal. Orang yang bertawakal selalu berusaha secara maksimal untuk mendapatkan hasil. Yang ketiga, kerancuan antara melepaskan sebab khala dengan menyia-nyiakan ta'til, padahal khala'us sabab, tanpa sebab-sebab, merupakan sikap tauhid, sedangkan ta'til adalah ilhad dan zindik. Melepaskan sebab ialah tidak tertumpunya hati kepadanya, tetapi tetap percaya dan yakin kepadanya disertai usaha-usaha yang sedang dilakukan. Sedangkan menyia-nyiakannya ialah secara fisik, tidak melakukan usaha dan kegiatan apapun untuk mencapainya. Keempat, kerancuan antara siqah percaya pada Allah dan gurur terpercaya dan lemah ajaz. Perbedaannya ialah orang yang percaya pada Allah pasti melaksanakan apa yang diperintahkannya, sedangkan orang yang lemah mengabaikan apa yang diperintahkannya, namun beranggapan bahwa ia telah percaya kepada Allah dengan hasilnya. Padahal siqah percaya baru sah setelah yang bersangkutan mencurahkan tenaga dan kemampuannya. Yang kelima, kerancuan antara tuma'ninah, tenang kepada Allah, dan tuma'ninah kepada sesuatu yang lain. Yang dapat membedakannya hanya orang yang memiliki pandangan batin. Kerancuan antara ridha dengan segala sesuatu yang diperbuat Allah terhadap hambanya, baik yang disuka maupun yang tidak disuka, dengan azam tekad. Ketujuh, kerancuan antara pengetahuan tentang tawakal dengan keadaan tawakal. Banyak orang yang mengerti tentang tawakal, hakikat dan rinciannya, kemudian mengira bahwa ia telah bertawakal, padahal sebenarnya ia bukan ahli tawakal. Keadaan tawakal berbeda dengan pengetahuan tentang tawakal. Yang kedua, hambatan tawakal adalah kelemahan iman. Salah satu perintah Allah kepada orang-orang beriman adalah
meninggalkan orang yang selalu percaya diri dengan mengabaikan Allah sebagai pemegang segala yang dimilikinya. Percaya diri yang tinggi serta mengabaikan keimanan berarti mengikuti syaitan dan mempertuhankan dirinya. Allah berfirman, "Ara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu afa anta takunu alaihi wakila." Terangkanlah kepadaku tentang orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya. Maka apakah kamu dapat menjadi pemelihara atasnya? Al-Furqan 43. Ayat ini menerangkan tentang orang yang sulit diajak pada agama yang hak, agama Islam, karena sudah menjadikan hawa nafsunya menjadi anutan dan tidak mau mendengarkan nasihat yang benar. Setiap manusia yang sudah dihiasi hawa nafsu berarti telah mentaati hawa nafsu. Mereka tidak bisa disuruh kepada hidayah. Hambatan ketiga tawakal adalah mengikuti orang-orang munafik dan kafir. Hilangnya tawakal dari diri seseorang dapat disebabkan karena ia mengikuti orang-orang munafik dan kafir. Padahal Allah melarang umat Islam mengikuti dan menjadikan orang kafir dan munafik sebagai pemimpin. Wala tuti'il kafirina wal munafiqina wada' adahum wa tawakkal 'ala Allah wa kafa billah wakila. Dan janganlah engkau Muhammad menuruti orang-orang kafir dan orang-orang munafik itu. Janganlah engkau hiraukan gangguan mereka, dan bertawakallah kepada Allah, dan cukuplah Allah sebagai pelindung. Al-Ahzab 48. Adalah kekeliruan apabila umat Islam bila bersepakat dengan orang kafir dan munafik, karena sampai kapanpun tidak akan sukses. Umat Islam saat ini gagal membangun kemandirian dan peradabannya sendiri karena semenjak penjajahan sampai kemerdekaan, pembangunan, bahkan reformasi selalu mengandalkan orang lain. Alih-alih banyak bekerja sama dengan umat Islam dan negara-negara Islam, malahan umat Islam lebih dekat pada non-Muslim yang dalam banyak kasus tidak menguntungkan, malah mungkin tidak pula berniat baik. Yang sering terjadi, umat Islam dipojokkan dengan berbagai macam tuduhan seperti garis keras, ekstremis, fundamentalis, bahkan terakhir teroris. Agaknya sudah waktunya memutar haluan atau berbalik arah dengan mencari third way yang bersumberkan ajaran Al-Quran dan As-Sunnah Rasulnya dalam segala urusan politik, ekonomi, kebudayaan, dan lain-lain. Negara-negara Muslim mestinya merekonstruksi kembali program-program pembangunan ke depan yang intinya memberdayakan masyarakat Muslim berdiri di atas kaki sendiri dan menampilkan kemampuan yang dimiliki, membangun kesepahaman antara lebih baik daripada memprovokasi. Yang keempat, hambatan tawakal adalah godaan syaitan. Godaan dan mengikuti langkah-langkah syaitan adalah aspek lain yang menghambat tawakal kepada Allah. Asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya wallahu ya'idukum maghfiratan minhum wa fadla wallahu wasi'un alim. Setan menjanjikan menakut-nakuti kemiskinan kepadamu dan menyuruh kamu berbuat keji kikir.
sedangkan Allah menjanjikan ampunan dan karunia-Nya kepadamu dan Allah Maha Luas, Maha Mengetahui. Al-Baqarah 268. Dalam kehidupan keseharian, seseorang seringkali dihantui oleh rasa takut, seperti takut miskin, bahkan fakir. Godaan setan menyuruh manusia berbuat fahsya, kejahatan, seperti kekikiran. Abdullah Yusuf Ali dalam Al-Quran terjemahan dan tafsirnya sebagaimana diterjemahkan oleh Ali Audah yang menyatakan sebagai berikut: kebaikan dan kejahatan mengantarkan kita ke jalan perlawanan dan ke jalan yang berlawanan dan kepentingan yang berlawanan. Perbedaan itu dapat ditarik garis pemisah dalam sedekah. Kita bermaksud mengerjakan suatu perbuatan baik dan bersedekah, lalu kita diharu biru oleh rasa ragu dan takut miskin. Dengan nafsu jahat itu kita cenderung menjadi orang yang hanya mau mementingkan diri sendiri, kikir, serakah, bahkan suka berbelanja dengan berlebih-lebihan untuk dipamerkan dan mengumbar hawa nafsu dengan cara yang tidak pada tempatnya. Sebaliknya, Allah menuntut kita menuntun kita melakukan segala perbuatan yang baik, sebab di jalan itu terletak pengampunan atas segala dosa kita, serta kebahagiaan dan kepuasan hati sebenarnya yang lebih besar. Tidak ada perbuatan baik atau kemurahan hati yang sampai menghancurkan orang lain. Allah mengetahui segala niat di hati manusia. Ilmunya meliputi segalanya. Segalanya berada dalam kekuasaannya. Bagi orang yang arif, sudah jelas baginya jalan mana yang harus ditempuh. Yang kelima, hambatan tawakal disebabkan oleh putus asa. Aspek lain yang menghambat tawakal adalah putus asa, yang dalam bahasa Al-Quran disebut tai'as. Padahal putus asa adalah suatu sikap yang tidak islami dan dilarang oleh Allah. Wala tai'asu min rauhillah. Dalam menghadapi hambatan-hambatan yang ada, seorang muslim harus mampu mencari terobosan-terobosan baru dan langkah-langkah yang dapat mengatasi masalah hambatan yang dihadapi. Dalam Al-Quran banyak ayat yang mengajarkan bagaimana seharusnya sikap orang mukmin dalam menghadapi kesulitan. Di antaranya, yang pertama, tidak berputus asa, sebagaimana nasihat Nabi Ya'qub kepada anak-anaknya. Ya bunayya idhabu fatahassasu min Yusuf wa akhihi wa la tay'asu min rauhillah. Innahu la yay'asu min rauhillahi illa qaumul kafirun. Wahai anak-anakku, pergilah kamu carilah berita tentang Yusuf dan saudaranya, dan jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya yang berputus asa dari rahmat Allah hanyalah orang yang kafir. Yusuf 87. Yang kedua, bertawakal dan bertaubat kepada Allah, seperti sikap Nabi Muhammad dalam menghadapi tantangan kaumnya. Kadzalika arsalnaka fi ummatin qad khalat min qabliha ummamun litatluwa alaihimul ladzi awhayna ilaika wa hum yakfuruna birrahman. Qul huwa rabbi la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa ilaihi matab. Demikianlah kami mengutus engkau Muhammad kepada suatu umat yang sungguh sebelumnya telah berlalu beberapa umat.
agar engkau bacakan kepada mereka Al-Quran yang kami wahyukan kepadamu, padahal mereka ingkar kepada Tuhan yang Maha Pengasih.